Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Putusan Mahkamah Agung atas peninjauan kembali kasus suap mantan Bupati Kepulauan Talaut Sri Wahyumi Maria Manalip membuat kecewa lembaga anti rasuah. Pasalnya, Hakim MA memotong hukuman Sri Wahyumi dari 4 tahun 6 bulan penjara menjadi 2 tahun penjara. Bagi KPK, putusan MA itu adalah presiden buruk dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Apabila kita bandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, tentu masih sangat jauh perbedaannya. Oleh karena itu, KPK tentu kecewa atas putusan dari Majelis Hakim peninjauan kembali pada Mahkamah Agung ini. Nah itu tentu putusan dari Majelis Hakim PK ini bisa menjadi presiden buruk di dalam upaya pemberantasan korupsi saat ini. Sebelumnya, pada 9 Desember 2019, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis kepada mantan Bupati Kepulauan Talaut Sri Wahyumi Maria Manalip dengan vonis 4 tahun 6 bulan, denda 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Awalnya Sri Wahyumi menerima putusan itu, namun belakangan mantan Bupati Kepulauan Talaut ini mengajukan banding dan permohonan yang diterima oleh MA. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Mahkamah Agung membantah argumen KPK yang mengatakan putusan PK mantan Bupati Kepulauan Talaut menjadi presiden buruk bagi pemberantasan korupsi. Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah, hakim tidak menganut asas presiden dalam memutuskan perkara, namun menganut asas keadilan. Presiden itu tidak dianut di Indonesia, ya. Jadi Mahkamah Agung tidak menganut asas presiden. Artinya tidak akan pernah ada presiden yang terjadi seperti itu, ya. Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan, tentunya ada pertimbangan yang menurut Majelis Hakim itu adil, ya. Jadi teks undang-undang memang demikian, kalau memang itu menyimpang atau tidak sesuai dengan undang-undang, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan yang nantinya akan kita sampaikan pada saat putusan itu sudah ditandatangani oleh Majelis Hakim. Pemirsa, saya akan membahas topik ini bersama dengan 2 orang narasumber, yaitu Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah dan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron. Selamat malam Pak Nurul Gufron, Pak Abdullah. Selamat malam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Gufron terlebih dahulu. Pak, mengapa KPK kecewa dengan putusan PK, putusan MA terkait dengan PK terpidana ex-Bupati Talaut? Sebenarnya KPK bukan kecewa pada putusan ex-Bupati Sangihe Talaut ini. Tetapi kami menilai bahwa saat ini ada modus baru untuk kemudian meringankan pidananya. Dengan cara apa? Dengan cara PK. Banyak, bukan hanya perkara yang Bupati Sangihe Talaut ini ya, tetapi kami mencatat saat ini ada sekitar 6 kasus, mulai dari terdakwa Tubagus Iman Aryadi, Badarudin Bahsin, Tarmizi, Irman Gusman, Heru Sulaksono, Patrialis Akbar, dan juga Saiful Jamil. Ini adalah modus baru. Kenapa? Karena berdasarkan putusan MK nomor 33 2016 memang yang berhak mengajukan peninjauan kembali itu saat ini yang dibuka hanya memang pintunya dari terpidana atau ahli warisnya. Pada posisi ini KPK tidak memiliki hak untuk kemudian PK juga, gitu. Itu yang kemudian digunakan oleh banyak terpidana. Mereka tidak menggunakan, ada yang menggunakan, tapi ada juga yang tidak menggunakan upaya hukum biasa. Dari tingkat pertama langsung diterima dulu, dijalani, kemudian diambil upaya PK. Kami berharap supaya kami menghormati independensi dan otonomi dari Majelis Hakim untuk memutus pidana berapapun, ya, itu adalah hak yang kewenangan yang kami hormati. Tetapi kami perlu memberi peringatan bahwa
modus baru ini seakan-akan menjadi tren saat ini. Diterima dulu kemudian di PK. PK-nya biasanya setelah 6 bulan ataupun setelah ya menjalani hampir 1 tahun baru kemudian PK. Karena kalau sudah PK tidak ada upaya hukum kembali, sudah terakhir. Nah, itu yang kemudian digunakan. Nah, ini kami berharap Mahkamah Agung mencermati supaya tidak kemudian upaya PK ini digunakan sebagai senjata untuk meringankan. Kami memahami bahwa PK itu adalah upaya untuk mengembalikan hak-hak terpidana. Kalau memang ada hak yang terlanggar oleh proses sebelumnya, baik tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi, kami Pak Gufron. Oke, sebentar. Tadi Anda mengatakan ini modus baru. Berarti di situ ada kesengajaan dan ada yang menjalankan modusnya. Yang menjalankan modusnya, yang memegang senjatanya siapa maksud Anda? Terpidananya atau MA-nya? Terpidananya itu yang kemudian karena di upaya hukum peninjauan kembali atau PK ini, pemohonnya itu hanya terpidana atau ahli warisnya kalau sudah meninggal ya. Itu sudah terkunci oleh putusan MK nomor 33 tahun 2016 penafsiran terhadap pasal 263 ayat 1 KUHP. Oke, tapi meskipun modusnya itu dijalankan oleh terpidana, tapi kan yang memegang keputusannya adalah MA. Jadi mau apapun modusnya, keputusan akhir ada di MA. Iya, karena hak memohon itu kan di terpidana, tetapi diterima tidak diterimanya itu di tangan hakim peninjauan kembali yaitu Mahkamah Agung. Kalau begitu Pak Abdullah, bagaimana MA menjawab KPK mengatakan ada modus baru untuk meringankan hukuman pidana yang pada akhirnya itu diputuskan oleh MA? Ya, terima kasih atas atensinya kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung senantiasa menghormati apapun yang disampaikan masyarakat, baik itu kritik yang konstruktif maupun pemikiran-pemikiran yang lain. Kalau dikatakan modus baru tentunya ya dikatakan baru ya tidak, dikatakan lama ya tidak. Karena apa? Sejak ada lahirnya KUHP, upaya hukum luar biasa namanya peninjauan kembali itu sudah diatur. Syaratnya melakukan upaya hukum luar biasa adalah putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya putusan itu bisa berkekuatan hukum tetap di tingkat pertama karena tidak melakukan upaya hukum banding maupun kasasi. Bisa saja melakukan upaya hukum banding, kemudian menerima putusan banding, kemudian menjalani. Nah, setelah menjalani itulah ngajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Jadi memang itu dikatakan modus ya modus, dikatakan hak yaitu memang hak asasi dari terdakwa untuk mendapatkan keadilan melalui berbagai upaya. Pak Abdullah, katakanlah ini memang hak dari terdakwa untuk mengajukan upaya hukum lanjutan di tingkat selanjutnya. Banyak terdakwa kasus korupsi yang divonis maksimal di Pengadilan Tipikor, tapi mendapatkan diskon hukuman di tingkat banding maupun kasasi. Ada banyak contohnya, ini kami putarkan contohnya seperti ada Idrus Marham, kemudian Patrialis Akbar, contoh-contoh lainnya yang tadi disebutkan oleh Pak Gufron juga. Ada kesan bahwa MA saat ini cenderung mudah untuk memberikan diskon kepada para koruptor. Bagaimana tanggapan MA? Saya kembali lagi saya tekankan, jadi hakim itu mengadili bukan hanya karena dasarnya emosi, tapi dasarnya memang ilmu hukum yang dikuasai, kemudian hukum acara yang dikuasai, semuanya dipertimbangkan. Hakim itu memiliki pertimbangan-pertimbangan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis. Tentunya kita tidak bisa memberikan kesan apapun sebelum kita baca putusannya. Bagaimana kita itu akan komentar pada putusan kalau kita tidak baca putusannya lebih dulu. Sehingga disitulah nanti diketahui bagaimana sih pertimbangan-pertimbangan hakim, dasar pemikiran hakim, dasar teori dan filosofinya dihubungkan dengan faktanya. Disitulah akan ketemu. Kalau kita bicara secara umum seolah-olah itu hanya
kesan-kesan saja, tetapi kalau kita bisa bicara soal kasus perkara, tentunya ya harus baca putusannya lebih dulu dan konkret, tidak bisa hanya sekilas-sekilas begitu, Mbak. Makasih. Silakan nanti ditanggapi oleh Pak Nurul Gufron, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Komisioner KPK Nurul Gufron dan juga Kepala Biro Humas Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah. Saya sekarang ke Pak Nurul Gufron. Pak Gufron, tadi ketika saya mengatakan ada kesan bahwa sekarang MA muda memangkas hukuman koruptor, Pak Abdullah mengatakan ini adalah persoalan pertimbangan yang dikeluarkan oleh majelis hakim. Jadi majelis hakim memiliki pertimbangannya sendiri, filosofinya sendiri sesuai dengan fakta hukum. Apa respons dari KPK? Kami memahami apa yang disampaikan Pak Abdullah bahwa setiap kasus memiliki spesifikasi dan individualistisnya masing-masing ya, bahwa setiap kasus perbuatannya, motifnya, keterlibatannya, kerugiannya itu masing-masing memang berdiri sendiri dan hakim memutus atas perkara juga berdiri sendiri masing-masing itu. Tetapi dari yang berdiri sendiri tersebut A, B, C perkara-perkara yang masing-masing berdiri sendiri, kalau kami kemudian tarik benang merah antara kasus-kasus yang satu dengan yang lain itu, kemudian kami dapat tren baru, dapat model bahwa ternyata mereka memanfaatkan adanya hak, memang hak ini, hak prosedural yang diberikan oleh hukum kepada terpidana untuk memohon PK. Tetapi sekali lagi, mohon kemudian PK pun itu harus dikembalikan pada hak untuk mengembalikan hak-haknya. Kalau sekiranya ada yang terambil atau yang terkurangi pada proses tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi. Itu sangat kami pahami. Tetapi yang bersifat individualistis itu kemudian kami cermati tidak satu persatu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sebenarnya sangat apresiatif kepada Mahkamah Agung dengan mengeluarkan pedoman pemidanaan yaitu Perma 1 2020. Ya. Kalau kemudian kita korelasikan semangat untuk memberikan kepastian hukum supaya antar satu dengan yang lain tidak saling berbeda, ini kemudian menimbulkan disparitas itu sendiri. Karena bahkan ada beberapa kasus yang misalnya ya pasalnya pasal 12B yang itu pidana minimalnya adalah 4 tahun, tapi dengan PK itu bisa kemudian menjadi 3 tahun atau bahkan menjadi 2 tahun. Ini sudah menabrak koridor batasan-batasan hakim dalam mempidana. Oke, Pak Abdullah, kalau bicara soal pasal 12 Undang-Undang Tipikor yang tadi sudah disebut oleh Pak Nurul Gufron, katakanlah kategori ringan sekalipun tadi minimalnya 4 tahun begitu ya. Tapi kalau kita lihat dalam kasus Bupati Talaut itu hukumannya menjadi 2 tahun, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Terima kasih. Sudah saya katakan dari awal bahwa sampai hari ini saya belum membaca secara tuntas putusan itu sendiri. Sehingga saya tidak etis kalau saya menyampaikan sementara saya belum baca. Oleh sebab itu, nanti kalau sudah saya terima putusan itu, maka akan saya bacakan. Itulah pemikiran-pemikiran hakim, itulah pertimbangan-pertimbangan hakim, dasar hukum yang digunakan, kenapa begini dan kenapa begitu, kenapa menjatuhkan hukuman seperti itu. Jadi disitulah, di pertimbangan hukum itulah nanti akan bisa diketahui. Nah, sementara ini kita mendiskusikan sesuatu terhadap putusan yang belum kita terima. Tentunya kita tidak tahu bagaimana pikiran hakim. Baik, jadi putusannya belum sampai ke tangan Anda nih ya? Ya. Baik, kalau begitu. Sayang sekali waktu kita sudah habis sampai di sini. Terima kasih atas keterangan yang telah diberikan oleh Pak Nurul Gufron, Komisioner KPK dan juga Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini.